Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada renungan sebutir debu. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Bapak Ibu, seringkali kita khawatir akan hari esok karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Mungkin happy, mungkin sedih, mungkin berhasil, mungkin tidak berhasil, mungkin kaya, mungkin miskin, mungkin sakit, mungkin sehat. Jadi tidak ada satupun kepastian di dunia ini. Tapi Bapak Ibu, kita ada Tuhan. Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang melindungi kita. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita dan menyayangi kita. Tapi kalau kita melawan Tuhan, Tuhan juga tidak suka kepada kita. Saya ingin mengajak kita sama-sama memikirkan dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan selalu mengasihi umatnya. Artinya, dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, terus Tuhan menyatakan kasih-Nya. Kita lihat dari dulu Tuhan memimpin umat Israel, ya, menjaga dengan tiang awan pada siang hari, dengan tiang api pada malam hari. Sepatu umat Israel 40 tahun berjalan di padang gurun yang panas dingin, tidak rusak. Tidak ada makanan, Tuhan kirimkan roti dari surga, yaitu mana, untuk dimakan selama 40 tahun. Tidak ada daging, diberikan daging burung puyuh. Tidak ada air kehausan, diberikan air dari cadas yang keras yang tidak mungkin ada air. Mana diberikan selama 6 hari dalam seminggu. Tapi hari ke-7 tidak diberikan. Tapi pada hari ke-6, mana yang diturunkan dari surga untuk dimakan umatnya 2 kali lipat. Artinya disiapkan untuk makan pada hari Minggu. Karena hari Minggu orang Israel tidak boleh bekerja. Hari Sabat tidak boleh pungutin mana. Tapi mana tetap disediakan oleh Bapa yang di surga. Itulah keajaiban Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Itulah kehebatan dan kasih Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Bapak Ibu, kita harus selalu berjaga-jaga. Jangan sampai jalan kita menyimpang. Jangan sampai kita salah jalan. Jangan sampai kita terjebak oleh jerat-jerat yang dipasang si jahat. Jangan kita jatuh ke dalam pencobaan gara-gara dibohongin si iblis. Tapi berjaga-jagalah. Bagaimana cara berjaga-jaganya? Baca Alkitab tiap hari. Renungkan kata per kata. Coba tempatkan Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang yang ada di zaman itu dan di situasi itu. Maka kita akan lebih meresapi, lebih mengerti, lebih mengalami cerita yang ada dalam firman Tuhan itu. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita lihat dalam Keluaran pasal 10 ayat 22 dan 23. Di situ ditulis ada tulah gelap gulita di seluruh tanah Mesir. Ya.
Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan menjaga umatnya Israel, sehingga di tempat orang Israel tinggal, yaitu di tanah Gosen yang ada dalam wilayah Israel, itu tidak gelap gulita, terang benderang, Bapak Ibu. Jadi kontras, sekelilingnya gelap, di tengah, di tempat tanah Gosen berada, di tempat umat Tuhan berada, ada terang. Kemudian Keluaran 9 ayat 26 berbunyi demikian, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Padahal di seluruh Mesir, di mana tanah Goshen itu berada, turun hujan es. Itu bukti bahwa Tuhan menjaga umatnya. Tuhan menjaga anak-anaknya. Ya. Ternak mati. Itulah ternak mati. Keluaran 9 ayat 6 berbunyi, dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir mati. Segala ternak, ayam, sapi, kerbau, kambing, domba, bebek, burung, mati semua. Pokoknya milik orang Mesir mati semua, Tuhan hukum. Tetapi ternak orang Israel yang ada di tanah Gosen, yang letaknya di tengah-tengah tanah wilayah Mesir, tidak ada seekor pun mati. Tidak ada yang mati. Sampai Firaun kirim orang-orangnya untuk menyelidiki, apa benar nggak ada yang mati. Ternyata memang tidak ada yang mati. Itulah bukti Tuhan menjaga umatnya. Nah, dalam perjanjian baru, ya, itu dikatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maka kita sebagai anak Tuhan harus mengasihi Tuhan. Ya, dalam Efesus 6 ayat 24, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dengan kasih yang abadi, yang tidak akan binasa. Jadi kasih Tuhan itu terus menerus dari sebelum perjanjian baru, sesudah perjanjian baru. Tuhan tetap mengasihi umatnya. Inilah Tuhan kita yang menyayangi dan menjaga umatnya. Di dunia meskipun tidak ada harapan, tapi bersama Tuhan pasti ada harapan. Sampai di sini Bapak Ibu, nanti kita sambung di episode berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tambah mengerti sedikit demi sedikit. Lama-lama kan jadi bukit. Jangan lupa klik subscribe dan share kemana-mana, supaya makin banyak orang mendengar, makin banyak orang mengerti. Makin banyak orang tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai ketemu di episode berikutnya.